Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali hari ini. Selamat pagi, selamat belajar bersama ya, kelas 3A, 3B dan 3C ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tema 3D ya, tentang kewajiban dan hakku ya. Nah, Bapak mau mengajarkan tentang tema 3D itu subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3 ya. Nah, apa saja yang harus kita pelajari hari ini? Ya. Nah, di bukumu itu di halaman 27 kita belajar tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Kita tahu bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Ya, betul sekali. Ya, sesuatu yang harus dikerjakan. Sedangkan hak sesuatu yang diterima. Oke, ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau hak itu sesuatu yang diterima. Oke. Nah, kewajiban dan hak itu di setiap tempat ada dan kita harus melaksanakan dengan baik. Ya, misalnya di sini yaitu kewajiban kita, hak kita di sekolah. Ya, di rumah, di sekolah, di lingkungan merupakan suatu tempat lingkungan yang berbeda. Tentu kewajiban dan haknya juga ada yang beda, ada yang sama. Seperti itu. Nah, di sini kita belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Coba kita perhatikan, ya. Nah, di halaman 28 itu kita belajar tentang kegiatan upacara di sekolah. Ya, baca dengan sama ya halaman 28 tersebut. Itu tentang apa saja hak dan kewajibanmu ketika mengikuti upacara. Ya. Setelah itu, kamu bisa menjawab di bukumu. Nah, kita lanjutkan. Baca dengan seksama, teliti ya, tentang kegiatan upacara di sekolah. Kita lanjutkan, coba kita. Nah, di sini coba. Nah, ada gambar A, ada gambar B. Nah, di sini ada sesuatu yang apa? Yang bermasalah, ada juga yang tidak bermasalah. Ya. Nah, apa saja? Coba kamu amati gambar A dan B. Ya. Masalah apa yang dapat kamu temukan pada gambar A dan B? Tuliskan saranmu dan selesaikan masalah tersebut pada kolom di bukumu di halaman 29. Ya. Kalau udah ketemu apa saja ini lihat. Kamu amati ini baju-bajunya udah benar belum? Barisnya udah rapi belum? Ya. A dan B. Bisa membandingkan, ya. Oke. Ini kamu amati benar. No. Ayo, ini belum pakai apa? Belum pakai apa di sini ya. Di sini, oh ini bajunya. Oke, kamu nanti tulis di bukunya ya. Nah, oke. Sorry. Nah, oke. Coba perhatikan ya. Di sini ada gambar, ada jumlah. Nah, kita bisa membedakan antara perempuan dan laki-laki. Jika banyak siswa laki-laki itu ada 15, dapatkah kamu menghitung berapa kira-kira banyak jumlah perempuan di kelas Nina? Ya, ya. Nah, ini kamu hitung semuanya, ya. Kira-kira berapa? Kalau ada 15 laki-laki, berapa jumlahnya? Jadi kita mencari jumlah anak perempuan yang belum diketahui jumlahnya dari keseluruhan ini contohnya seperti itu ya. Boleh dengan menghitung ini ya, atau kita mencoba, kamu boleh nanti mencoba dengan jumlah yang lain ya dalam satu kelas. Misalnya ada 30
ada 25, ya. Nah, itu nanti tinggal mengurangi dari jumlah yang sudah ada, yaitu laki-laki. Nanti ketemu hasilnya perempuannya atau nilai yang diharapkan, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, di halaman 31 itu kita membuat apa? Iya, kalimat saran ya. Di buku-buku yang lalu juga ada tentang cara membuat kalimat saran. Saran itu diberikan ketika seseorang atau peristiwa itu tidak pada tempatnya atau kurang, ya. Nah, misalnya di sini Rudi dan Niko mengobrol saat upacara sedang berlangsung. Ya, sebaiknya pilih salah satu saja untuk memulai membuat kalimat. Ya, seharusnya Riko dan Niko tertib, mengikuti upacara dengan tertib. Ya, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bercanda. Nah, misalnya itu contoh saja dari Bapak ya. Fahmi tidak membawa topi dan dasi saat upacara bendera. Sebaiknya, ya. Nah, Fahmi tidak melupakan kewajibannya. Seharusnya Fahmi melihat agenda, ya, supaya topi dan dasi tidak tertinggal. Rika merasa tidak enak badan ketika sedang mengikuti upacara. Nah, ini minta izin. Seharusnya Rika minta izin untuk istirahat di UKS misalnya, ya. Nah, nanti kalian boleh membuat kalimat-kalimat lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, mencari angka dalam hitungan pengurangan, ya. Coba kita lihat. Misalnya 50 dikurang titik-titik sama dengan 30. Jadi kita mencari ya nilai atau angka yang belum diketahui di antara operasi hitung pengurangan ini, ya. Nah, berarti kita mencari dengan cara 50 dikurang 30 berapa? Coba. Benar, yaitu 20. Nah, misalnya di sini ada operasi hitung pengurangan lagi. 81 dikurang titik-titik sama dengan 54. Nah, kita dengan mencari apa? Bersusun ke bawah, ya. Nah, dengan pengurangan juga. Berapa nilainya? 81 dikurang 54. 1 dikurang 4 bisa kan? Oh, enggak, berarti meminjam di sini. Jadi, berapa ini jadi? 91 jadi 11, ya, 11. Ya. Kalau 1 puluhan jadi 11. 11 kurang 4 yaitu berapa? Iya, pintar. 7. Nah, ini yang sisanya berapa tadi yang dipinjam 1? Jadi 7 dikurang 5, 2. Berarti 27. Gitu ya. Oke. Ngerti belum? Ya. Oke, pintar, bisa. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini di bukumu, ya. Itu ada soal-soal yang harus dikerjakan. Ini ada beberapa. Nah, kalau yang halaman yang nomor 3 ini, kamu menentukan dua-duanya, nak. 45. Misalnya di sini kamu tulis saja. Ya. Harusnya angkanya lebih tinggi dari yang dikurangi ya, nak ya. Lebih mudah. 45 misalnya di sini 50. Nah, tinggal menambah berapa di sini? Ya, pintar 5 misalnya. Tapi kamu cari angka-angka yang berbeda-beda ya, jangan sama dibolak-balik gitu. Kamu cari misalnya 60, di sini 75, 75, di sini 80, ini boleh juga 100, ya, 300 atau 200 gitu ya. Jadi berbeda-beda untuk melatih kemampuan kalian dalam hitung pengurangan. Seperti itu ya, kalian kerjakan di bukumu. Ya, tulis dengan pensil. Jangan lupa menghapus, ya. Nah, di pelajaran 2 itu juga kita belajar tentang ayo membaca, membiasakan sikap disiplin.
Disiplin merupakan kewajiban atau hak? Iya, suatu kewajiban ya. Makanya di situ disiplin itu sebagai aturan di sekolah, yaitu siswa wajib menggunakan seragam dengan rapi dan lengkap ya, sesuai aturan sekolahmu. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, sampai Jumat setiap harinya ya. Oke. Itu merupakan kewajiban ya yang harus dikerjakan. Kita lanjutkan kembali. Nah, coba ini amati gambar halaman 33 ini. Siswa manakah yang memenuhi kewajiban? Siswa manakah yang belum menggunakan seragam dengan rapi? Ya, bagaimana aturan menggunakan seragam di sekolah? Tulis aturan tersebut di bukumu. Ya, boleh. Misalnya kamu lihat gambar ini, seragamnya sudah lengkap, ya, atau yang mana yang belum lengkap kamu tulis, ya. A, siswa A dan siswa B. Oke, kamu tulis nanti ya. Ya. Nah, ayo menulis, ini percakapan antara ibu guru dan Dodi. Ya, ini di halaman 34 dan 35 dengan seksama. Ya, apa yang terjadi? Dodi ini ya, diceritakan bagaimana Dodi ini, kenapa dia berdiri di depan kelas, apa yang ditanyakan ibu guru, ya. Nah, itu ada di buku halaman 34 dan 35. Ya. Menggali informasi, artinya kita mempunyai hal-hal ya tentang sesuatu yang perlu diinformasikan. Informasi itu disampaikan, ya. Nah, itu kamu tulis. Setiap anak mempunyai informasi yang berbeda-beda, ya. Jadi tidak sama. Misalnya, jam berapa ia tidur malam, jam berapa ia bangun pagi, jam berapa ia berangkat ke sekolah, pernahkah ia terlambat datang ke sekolah, apa saranmu jika terlambat datang ke sekolah, tuliskan saranmu. Nah, ini jadi kalian boleh membuat waktu, nah, waktu misalnya pukul berapa, 08.30 malam ya, misalnya bangun 06.00 misalnya, berangkat sekolah misalnya, tergantung wilayahnya atau jaraknya ya. Nah, ini kalian tulis nanti saran itu dengan kata seharusnya atau sebaiknya. Nah, oke. Ayo bercerita. Selain bangun kesiangan, kekurangan waktu tidur juga dapat menyebabkan tubuh menjadi letih dan lesu. Kita juga akan sulit berkonsentrasi saat belajar di kelas. Ya. Pernahkah kamu tidur larut malam? Apa yang kamu rasakan saat bangun di pagi hari? Nah, kamu ceritakan pengalamanmu ya, satu alinea atau satu paragraf ya, banyak-banyak ya. Misalnya karena tidur malam ya, karena bermain ya, maka bangun pagi terlambat misalnya, seperti itu ya. Nah, karena bangun terlambat maka ya terburu-buru dalam mengerjakan misalnya tugas dari sekolah atau berangkat ke sekolah, bangunnya susah ya. Oke. Nah, ini mengerjakan soal-soal berikut ya. Misalnya di halaman 36 ini, apa akibat jika kita datang terlambat ke sekolah? Mengapa semua warga sekolah wajib tepat waktu? Ya, tuliskan kewajibanmu di sekolah dengan berkaitan penggunaan seragam. Wajib memakai dasi, memakai baju sesuai hari, ya, misalnya menggunakan seragam, misalnya sekolah yang rapi,
kemudian menggunakan baju olahraga ketika hari, misalnya hari Jumat atau hari Selasa, ya tergantung jadwalnya ya. Nah, kemudian ini menuliskan saran ya, seperti yang Bapak contohkan tadi ya. Nah, ini kalian tulis saja di bukunya masing-masing nanti. Nah, tiga akibat buruk jika kita sering tidur larut malam. Nah, ya, bisa sakit juga ini nanti kalau karena akibat tidur larut malam. Selain malas bangun pagi, jadi ketinggal pelajarannya ya, nilainya jadi berkurang, nah, misalnya ya. Oke. Nah, kamu tulis akibat buruknya. Contoh tadi, misalnya bisa menyebabkan sakit, ya, malas bangun, ya, atau bangunnya kesiangan, tugas belajarnya terlambat, nah ya kan, banyak ini akibat buruknya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di halaman 37 ini kita belajar tentang teks percakapan. Nanti kalau di sekolah biasanya Bapak memberikan tugas dua anak ini. Nah, karena di rumah kalian belajar dengan orang tua atau boleh dengan kakak ya. Ya. Dengan kakak atau adik yang bisa membaca, atau ayah atau ibu ya, boleh. Nah, ini membaca percakapan dengan teliti ya. Oke, di sini yang apa saja yang harus dikerjakan tugas-tugasnya. Nah, ini tentang belajar tentang membuat puisi ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, bermain peran itu yaitu peran itu adalah pelaku ya. Melakukan percakapan itu dengan teman sebelahmu ya, karena di rumah kalian dengan keluarga masing-masing ya, kakak, adik, ibu ya, atau ayah gitu ya. Nah, ini. Satu siswa berperan percakapan Dewi yang tadi, satu siswa berperan percakapan Nina ya, dan dua pelakunya ya, berganti-gantian ya di bukunya tadi ya, di buku yang tadi awalnya tadi ya, di sini ya. Oke, ada Nina, ada Deli ya, gitu ya. Nah, ini ada soal-soal cerita. Di perpustakaan sekolah Deli tersisa 140 buku. Berapa kira-kira banyak buku mula-mula? Berapa kira-kira banyak buku yang sedang dipinjam? Ya, nah, berarti kamu memasukkan nilai-nilai di sini. Nah, di sini ada contohnya, nak. Ya, misalnya awalnya berapa? 200. Ya. Ya. Nah, sisa bukunya yang ada di perpustakaan ini 140 ya. Nah, yang dipinjam berapa? Oh, ternyata 60 misalnya ya. Ya. Oke, jadi perolehannya 200 dikurang 60 sama dengan 140. Jadi 200 itu buku di awal atau mula-mula ya. Kemudian yang dipinjam itu 60 buku. Nah, sisanya buku yang tersisa yaitu 140 ya. Nih. Oke. Semoga kalian mengerti dan perhatikan contoh-contoh yang tadi yang Bapak udah jelaskan ya, sudah jelaskan. Kita lanjutkan. Dengan cara yang sama, kamu dapat mencari pengurangan lainnya dengan selisih 140 seperti berikut. Nah, ini membuat angka-angka ya, pengurangan, tetapi hasilnya harus 140 ya. Nih. Oke, 250 dikurang 115 dengan 140. Kamu mencari ya 260 dikurang 120 sama dengan hasilnya sama ya. Mencari bentuk-bentuk lain, misalnya 300 dikurang titik-titik hasilnya 140 ya, 280 dikurang
titik-titik misalnya sama dengan 140 gitu ya. Oke, bentar ya, itu yang tadi, yang awal-awal tadi ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, misalnya itu ya tuh. Oke, itu contoh-contoh hasil dari pengurangan, tapi hasilnya sama. Jadi kita mencari bilangan-bilangan yang menghasilkan nilai 140 pengurangan. Sekarang coba buatlah bentuk pengurangan lain dengan selisih 140. Banyak ya, boleh. Ini contoh, tapi kalian pasti bisa membuatnya. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, ini berantakan ceritanya ya. Masalah apa ini? Kalau berantakan itu pasti masalah, ya kan? Ini ada mau mati deh, halaman 40 ini. Kemudian tulislah sarannya. Seharusnya sebelum dan sesudah mengerjakan titik-titik, anak-anak melakukan titik-titik misalnya ya, itu seharusnya. Masalahnya apa ini sini tadi? Iya, berantakan ya, tidak meletakkan pada tempat semula. Nah, seharusnya anak-anak setelah selesai belajar, setelah selesai mengerjakan, sebelum pulang, nah itulah seharusnya, sebaiknya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini mencari titik-titik yang tadi ya sudah ditemukan hasilnya, kalian mencari angka-angka sebagai hasil sebagai nanti hasilnya untuk pengurangan di sini. Mencari dua angka yang menghasilkan angka yang di sini ya. Ya. Nah, kalau di soal cerita ini kamu perhatikan istilah titik berikut dengan bilangan yang tepat ya. Ya, ini diselisih banyak siswa perempuan dan laki-laki. Ini adalah 38. Selisih mencari itu berarti pengurangan lagi ya. Berapa kemungkinan banyak siswa perempuan dan jumlah siswa seluruhnya? Tuliskan dalam bentuk pengurangan. Nah, ini kalau selisih itu pengurangan ya, Nak. Ya. 38 titik ini sebagai siswa perempuan ya. Siswa perempuannya berapa ya? Ini ada sebuah pertunjukan selisihnya juga pengurangan ya, pengurangan. Oke. Ayah membaca di sebuah buku, masih ada 70 halaman lagi yang belum selesai. Berapakah jumlah kira-kira seluruhnya ya? Berapa jumlah halaman yang sudah dibaca ya? Di nilai yang diketahui yang sisanya yaitu 70, berarti nah, kamu mencari misalnya 110 misalnya dikurang misalnya ya. Oke, seperti itulah ya di dalam soal cerita ya. Nanti kalian tulis di bawahnya setiap ini ya. Boleh. Ya. Nah, pada akhirnya kita sudah selesai ya. Semoga kalian bisa memahami, mengerti penjelasan dari Bapak ya. Semoga kalian bisa belajar dengan semangat ya, dan dapat menjadikan nanti mengerti dan akhirnya berhasil ya. Nanti dilanjutkan pada tema selanjutnya. Kalian tetap bersemangat, tetap belajar dengan tekun ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Ya.